Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini saya berada di Pamulang, Tangerang Selatan. Dan kali ini saya mau review rumah yang unik banget. Jadi ala-ala Jepang gitu. Nama perumahannya itu Arapak Townhouse. Nah, di belakang saya ini pas ada rumah contohnya ya. Kita lihat dari depan dulu nih. Kalau dilihat dari fasad depan, ini udah identik ke Jepang-Jepangan ya. Jadi dari mulai kanopinya, dari fasad depannya, ada topi-topinya, dan di atas itu ada atap lana seperti itu, mengidentifikasi ini rumah-rumah ala Jepang. Untuk rumah Arapak ini, luas tanahnya 60 dan luas bangunannya 80. Kita lihat mulai dari depan dulu nih. Nah, di sini untuk lebarnya itu 5 dan panjang ke belakangnya itu 12 ya. Kalau kita lihat di sini untuk carportnya muat satu mobil. Dan samping kiri saya ini ada sedikit taman kecil yang sudah ditanamin pohon seperti ini. Dan untuk unit di sini itu udah termasuk kanopi ya. Dan udah ada glassesnya yang di atas. Oke, kita masuk bagian terasnya nih. Nah, terasnya juga lumayan cukup luas ya. Ini bisa ditempatkan bangku-bangku gitu. Dan kalau kita lihat di depan tadi itu kelihatan clean banget karena gorong-gorongnya itu udah di underground gitu. Dan juga instalasi listriknya juga udah underground, jadi nggak kelihatan semrawut gitu ya. Nah, nih kalau kita lihat jendela dan kaca yang besar-besar gitu ya, dengan kusen aluminium yang warna gelap seperti ini, dan juga ada list seperti ini. Nah, gitu untuk kacanya. Dan kita beralih ke sini untuk listriknya itu udah 2200 watt ya. Jadi cukup untuk rumah 3 lantai. Gitu. Dan kita masuk ke area terasnya. Nah, area terasnya tadi kan sedikit kita singgung ya. Ini lumayan cukup lebar dan juga di atasnya itu udah sampai ke setengah dari area depannya. Jadi kalau misalkan hujan jadi nggak masuk ke sini. Dan ini juga bisa ditempatkan kursi-kursi kecil untuk menghirup udara segar gitu ya. Oke, nah ini uniknya lagi. Biasanya pintu utama itu kan menggunakan kayu gitu ya, biasa dibuka ke dalam gitu. Tapi ini udah menggunakan sliding seperti ini, jadi full kaca yang lebar gitu. Jadi kanan juga bisa dibuka dan kirinya juga bisa dibuka. Dan kita coba masuk ya, dalamnya seperti apa. Yuk. Nah, ini masuk area dalam ya, tapi memang konsep Jepang seperti ini. Jadi membedakan antara buat ganti sepatu dan juga untuk ruang tamu itu dibedakan. Jadi ada undak-undakannya gitu ya. Kurang lebih ya 10 sentian gitu ya. Oke, kita coba copot sepatu dulu ya. Nah, di sini itu ada storage. Ini bisa buat menempatkan sepatu atau sendal-sendal. Dan kalau di samping kiri juga sama, ini sepatu-sepatu atau sendal. Nah, pas waktu masuk ke sini itu harus menggunakan sendal, jadi biar lantainya tetap bersih gitu ya. Nah, ini kan ruangannya di lantai 1 itu kan open space ya. Untuk ruang tamu dan juga dining room, kitchen area itu jadi satu. Jadi nggak ada sekat antara ruang tamu dan dining room. Kita mulai dulu dari ruang tamu dulu nih. Kita lihat ini ada sofa yang lumayan panjang. Ini bisa buat nonton TV seperti ini. Dan muat untuk 3 orang. Dan juga di depannya ini ada TV 32 inch. Terus di bawahnya itu ada ambalan seperti ini. Yang di sini ada tulisannya include gitu ya. Nah, untuk pembelian di sini itu ada 2 metode ya. Jadi ada yang full furnish dan juga kosongan ya. Kalau yang full furnish itu udah dikasih tanda nih. Jadi ada tulisan include ini udah termasuk dalam pembelian kalau misalkan belinya dengan full furnish. Oke. Nah, kita udah di ruang tamu, kita maju dikit itu di area
kitchen ya. Di area kitchen ini juga teman-teman bisa lihat ada yang include ini juga dapat kalau misalkan full furnished. Nanti juga saya udah nggak perlu jelasin ya, kalau include ini berarti udah dapat kalau pembeliannya full furnished. Salah satunya yang itu tadi ada sofa, ada ambalan-ambalan, dan ini rak-rak seperti ini juga udah termasuk. Nah, ini ada kulkas 2 pintu, tapi untuk elektroniknya nggak dapat ya. Jadi yang dapat ya yang tertulis include itu. Nah, kita geser ke kiri, ini ada top table, ada sink-nya juga, terus samping kirinya ada kompor tanam. Ada kompor tanam seperti ini. Dan di atasnya ada ambalan-ambalan, terus di atasnya lagi ada storage buat naruh-naruh perkakas masak. Di bawahnya juga sama, ini bisa buat naruh piring-piring atau sendok dan peralatan masak lainnya. Dan kemudian di sampingnya ini ada kaca yang lumayan besar ini untuk membuang uap panas ya, atau membuang asap. Ini juga bisa dibuka seperti ini. Nah, kemudian di depan saya ini ada meja makan, dan meja makannya juga udah konsep Jepang banget ya. Kemudian juga lampunya kelihatan nuansa Jepang banget gitu ya. Nah, untuk di lantai 1 ini itu ada ruangan multifungsi ya. Kita lihat di samping kiri saya ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai mini office dan juga kamar ya. Nah, kalau kita lihat, kita masuk ke dalam sini, kalau kita lihat ada seperti meja gitu ya, meja belajar atau meja kerja. Kursinya bisa kita sampingkan seperti ini, kita bisa kerja di sini, menempatkan laptop gitu. Dan samping kirinya kita lihat jendelanya juga cukup lebar. Terus juga di sini kita lihat ada lemari-lemari. Jadi lemari ada yang di bawah dan juga ada storage yang ada di atas. Dan uniknya di sini mejanya kita bisa manfaatkan sebagai tempat tidur ya. Nah, kita coba instalasikan ya. Kita tutup terlebih dahulu mejanya seperti ini. Dan ini ada penguncinya ya, tinggal tekan aja seperti ini. Kemudian kita tarik. Karena di atasnya itu ada penguncinya, kita agak sedikit geser seperti ini, dan kemudian sayanya geser sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi bisa dimanfaatkan buat tempat tidur seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk yang orang tua atau tamu yang nggak bisa naik turun gitu, bisa tidurnya di bawah lantai 1 ini ya. Nah, ini semua juga include ya, tapi nggak termasuk kasurnya ini. Gitu. Kemudian kita ke kamar mandi lantai 1-nya ya. Nah, untuk kamar mandi di lantai 1-nya itu pintunya nantinya akan sliding seperti ini. Jadi udah ditempatkan rail seperti ini dan di bawahnya udah ada penyekatnya gitu. Nah, kalau yang pintu ini itu pintu yang biasa didorong itu. Nah, di kamar mandi lantai 1 ini memanfaatkan space banget ya. Jadi di bawah tangga. Terus juga pas waktu masuknya itu dengan ada undak-undakannya seperti ini. Jadi airnya nanti dengan adanya undak-undakan ini, airnya nggak nyiprat keluar gitu, ke area dalam sini. Gitu. Nah, ini untuk sanitarinya juga udah lengkap, ada shower, ada wastafel, juga udah ada kloset duduk ya, udah lengkap banget. Nah, ini juga udah ada exhaust fan-nya ya di atas, jadi untuk mengeluarkan uap panas yang ada di kamar mandi lantai 1 ini. Nah, ini untuk lantainya itu udah vinil ya, seperti ini ya tampilannya. Seperti corak kayu gitu, jadi udah konsep Jepangnya nyatu banget gitu. Dan kita ke sisa tanah belakang ya, gitu. Nah, di luas tanah 60 ini itu masih disisakan tanah seperti ini. Ini fungsinya untuk taman, buat vertical garden juga bisa. Gitu. Ini juga sama, bisa dibuka dengan cara di sliding seperti ini. Kanan kiri juga bisa dibuka. Gitu. Jadi udaranya juga bisa masuk ke dalam untuk sirkulasinya, dan juga cahayanya juga sangat terang pas di dalam sini. Nah, untuk mempercantik taman belakang, jadi ada pancuran air gitu ya, ala-ala Jepang. Gitu. Kita tutup lagi dan kita naik ke lantai 2-nya ya.
Nah, sebelum naik ke lantai 2 itu kita lihat di sini tangganya udah menggunakan pegangan kayu seperti ini, dan juga di bawahnya udah menggunakan besi holo. Dan di bawahnya itu ada storage. Jadi ini kelihatannya simple tapi menurut saya penting banget, karena biasanya itu untuk di bawah tangga nggak ditutup ya. Ini ditutup, bisa dimanfaatkan untuk menyimpan perkakas-perkakas ya, seperti ini. Tuh. Walaupun agak sedikit kecil, tapi bisa bermanfaat. Oke, kita naik ke lantai 2-nya. Kalau kita lihat ini, tangganya itu udah vinil seperti ini, dan juga udah dibuat seperti ini ujungnya, jadi biar nggak tajam ya, kalau pas waktu naik gitu ya, kena kaki gitu. Nah, di samping kiri saya ini ada storage loh. Ini memanfaatkan tangga, bawah tangga, jadi unik banget. Bisa buat menempatkan perkakas juga, dan untuk cara bukanya itu dengan di-push seperti ini. Benar-benar memanfaatkan area ya, ruangan-ruangan. Ini juga ada yang gedenya juga di situ. Oke. Nah, ini saya udah di lantai 2-nya. Di lantai 2 ini itu ada 3 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi ya. Dan kita mulai dari kamar anak pertama dulu. Oke, nah kita masuk di sini. Memang kamar anaknya ini nggak terlalu besar, tapi karena bisa menempatkan furnisnya dengan baik, jadi ini bisa muat seperti ini. Jadi bisa kelihatan rapih gitu ya. Dan ini kita lihat ada tempat tidurnya, terus ada storage-nya di bawah. Di samping kirinya itu udah ada jendela yang besar gitu ya. Terus juga ada meja belajar dan kursinya juga lengkap gitu. Dan kemudian kita ke kamar anak nomor 2 ya. Oke, pas di samping kanan saya ini ada kamar anak nomor 2-nya. Nah, ini untuk anak yang lebih dewasa lagi, karena kita lihat warna-warnanya, konsep-konsepnya itu yang lebih dewasa. Nah, di sini udah ada ditempatkan tempat tidur 1, dan kirinya udah ada jendela besar juga yang menghadap ke depan. Terus juga ada storage seperti ini yang ditempatkan di atas, dan depannya ini ada meja belajar ya yang lumayan sedikit mungil gitu. Nah, kemudian kita ke area kamar mandi sharing lantai 2-nya ya. Nah, ini dia kamar mandi sharing lantai 2-nya. Dan setelah masuk di sini itu beda dengan kamar mandi yang di bawah tadi. Ini lebih sedikit modern. Kanan kirinya juga udah di keramik seperti ini, keramik putih. Terus kemudian juga sanitarinya lengkap, ada wastafel, ada kaca, terus juga ada kloset duduk, dan juga ada shower di sini. Dan ada buat nempatin handuk-handuk, terus ada storage di bawah wastafel. Dan ini uniknya lagi di sini ada skylight ya. Skylight jadi memanfaatkan cahaya dari rooftop. Nah, dan di sini juga udah ada exhaust fan-nya ya untuk mengeluarkan udara panasnya. Gitu. Dan kemudian kita ke kamar utamanya ya. Nah, di sini sebelum masuk ke kamarnya ini, kalau kita lihat kanan kirinya ada lemari kecil gitu. Ini bisa buat menempatkan hiasan-hiasan atau tas kecil gitu ya. Ini uniknya kalau pas waktu dibuka itu langsung nyala ya. Coba kita tutup lagi. Nah, mati. Pas kita buka nyala lagi. Dan ini udah ada switch-nya. Jadi pas sebelum masuk tadi ada switch sebelah kirinya. Gitu. Kita tutup lagi. Nah, di kamar utama ini itu cukup lebar ya. Jadi kurang lebih ini ukurannya 4x4. Bisa ditempatkan kasur yang lumayan besar. Kanan kirinya masih ada space. Terus samping kanan saya ini ada wardrobe-nya. Dan ini juga sama seperti yang di samping tadi.
itu ada lampunya di dalam, kalau misalkan dibuka ini nyala, dan ini kebuka seperti ini. Ini cocok kalau misalkan yang memang menempatkan bajunya secara rapi, jadi kelihatan estetiknya gitu. Kalau yang lemari terbuka gini, ini juga sama nih, tuh kalau dibuka nyala tuh. Dan samping kirinya ada kaca besar yang nempel ke tembok gitu, dan di sini masih ada space. Terus kanannya kasur yang tadi, terus samping kanannya lagi itu ada space yang lumayan cukup lebar atau luas, ditempatkan storage seperti ini, dan juga meja kerja ya ini, atau bisa dimanfaatkan untuk meja rias gitu. Dan kita lihat ya, di sini ada jendela yang besar banget, ini bisa dibuka. Cara bukanya juga sama, semua dengan di sliding gitu, ke kanan atau ke kiri. Dan kemudian untuk kamar utamanya itu ada kamar mandi di dalamnya ya. Jadi di depan saya pas ini ada kamar mandi yang lumayan lebar. Kalau kita lihat samping kanan saya ini ada jendela. Biasanya kan jendelanya kecil-kecil ya di kamar mandi, ini jendelanya lumayan lebar, jadi buat sirkulasi udaranya bagus. Terus juga ada wastafel lengkap, juga ada kaca, ada kloset duduk, dan juga ada shower. Itu semua lengkap. Di sini juga ada sedikit undakan kecil gitu. Dan ini juga sama, itu di sekelilingnya udah menggunakan keramik ya, bagus. Kalau misalkan di tempat-tempat lembab itu seharusnya memang dipasang keramik seperti ini. Nah, yang menariknya di sini, di rumah ini itu ada rooftopnya ya, di lantai 3. Yuk kita lihat. Nah, ini tangga menuju ke lantai 3 atau ke rooftop. Ini speknya juga kurang lebih sama seperti yang di bawah tadi. Udah menggunakan pegangan kayu, railingnya railing besi, dan juga udah menggunakan vinil ya. Ini yang tadi saya maksud, itu nggak tajam ya, karena memang udah dibikin seperti ini. Dan di sini kan teman-teman lihat terang banget ya, karena memang di atas itu ada skylight yang lebar-lebar gitu ya. Gitu. Ya, kita langsung ke lantai 3-nya. Nah, di lantai 3 ini itu ada rooftop di samping kiri saya, dan di sini bisa juga dimanfaatkan sebagai ruang cuci jemur ya. Ini udah ada instalasi airnya, dan di sini juga udah ada pintunya seperti ini. Pintu sliding menuju ke rooftopnya. Kalau teman-teman lihat dari depan itu, atapnya itu nggak full ya. Jadi ini hanya separuh untuk nutupin area sini aja. Jadi di rooftop ini kan ada tempat duduknya gitu, bisa buat nyantai bersama keluarga atau buat ngumpul-ngumpul barbekyuan di atas. Bisa juga untuk cuci jemur karena memang instalasi airnya juga udah ada di sini. Oke, nah kita balik lagi ke lantai 1, ngobrol dengan marketingnya yang menarik di Arapak ini apa aja. Yuk kita turun lagi. Nah, kita tadi kan udah review dari mulai lantai 1 sampai ke lantai 3-nya ya. Nah, kita ngobrol dengan marketingnya, kelebihan-kelebihan yang ada di Arapak ini, dengan ditemanin Mbak Rosi sebagai marketing in-house dari Arapak Townhouse ini. Halo Mbak Rosi, apa kabar? Halo Mas Mulan. Nah, untuk yang Arapak ini, akses menuju sini itu apa aja sih lewatnya? Oke, jadi kalau untuk akses kita bisa dari pintu tol Pamulang ya, Jor 2, itu kan sekarang sudah bisa ya dari BSD ke tol Pamulang. Betul. Nah dari situ cuma sekitar 3 km, jadi kurang lebihnya 10 menit saja. Terus kalau misalnya dari arah MRT Lebak Bulus, itu kurang lebihnya 15 menit. Gitu. Oh. Jadi bisa lewat Ciputat atau Pondok Cabe. Ya, deket banget ya dengan Jakartanya. Baik. Nah, untuk fasilitas yang ada di dalam ini, kawasan Arapak ini dan juga sekeliling sini, fasilitas-fasilitas yang deket seperti rumah sakit, sekolah itu apa aja itu yang di dalam dulu? Kalau untuk fasilitasnya ya, kalau untuk fasilitas kita sekolah yang terdekat negeri maupun swasta ada. Jadi kalau yang terdekat dari klaster itu
SD Negeri 2 Pamulang. Terus ada sekolah Muhammadiyah, itu dari SMP, SMA itu ada. Betul. Kemudian ada kampus Universitas Pamulang. Itu kurang lebih yang paling dekat ya. Betul, itu hanya sekitar 1 kilometer aja. 1 kilometer. Jadi 3 menit aja sudah ke kampus Pamulang. Itu dari segi pendidikan. Ya. Kemudian kalau untuk rumah sakit, kita bisa ke RSUD Pamulang, kemudian Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, itu dekat juga. Kemudian untuk pusat perbelanjaan kita dekat dengan Mall Depak Sawangan. Itu kurang lebihnya juga 10 menit saja dari Arapak. Oh gitu. Dan fasilitas yang ada di dalam ini, Arapak ini apa aja nih? Oke. Ini nanti total akan ada 41 unit dan kita lengkapi dengan clubhouse ya. Clubhouse, kemudian ada taman bermain. Betul. Untuk raw jalannya sendiri kita 8,5 meter. Jadi 2 mobil masih lega gitu ya. Kemudian untuk jaringan listrik itu kita semuanya bawah tanah. Underground, jadi underground utilities. Ya, gitu. Tadi kan pas waktu masuk itu kelihatan rapi banget ya. Betul. Dan ini nih yang menarik untuk harga dan mungkin bonus-bonusnya kalau beli di Arapak ini apa aja nih? Oke, baik. Nah ini kebetulan lagi promonya lagi bagus banget ya. Jadi untuk harga kita starting untuk cash itu di 1,3 ya. Kemudian untuk promo bulan ini khusus Februari. Nah, Februari itu kita ada promo free semua biaya. Jadi biaya BPHTB, biaya KPR, kemudian juga biaya untuk notaris ya, seperti AJB dan balik nama sampai ke SHM peningkatan, itu sudah all in. Udah all in, udah sampai ke SHM loh. Jadi teman-teman nggak usah ribet ngurus untuk surat-surat atau dokumennya ya, Mbak ya. Betul. Jadi cukup dengan booking fee saja itu sudah bisa akad kredit. Ini untuk booking fee-nya itu berapa itu, Mbak? Oke. Jadi booking fee-nya kita 20 juta, itu sudah mengurangi harga tanpa DP. Jadi booking fee itu sudah bisa disebut sebagai DP. Iya, itu sudah mengurangi harga. Oh gitu. Dan ada bonusnya nggak sih Mbak kalau beli di sini? Oke, baik. Kalau untuk saat ini kita ada voucher elektronik sebesar 15 juta rupiah. Kemudian ini yang paling menarik, ada subsidi cicilan selama 1 tahun pertama. Oke. Gitu. Dan besarnya subsidi cicilan itu lumayan ya. Nah, nanti mungkin bisa sambil berkunjung, bisa sambil kita simulasikan. Iya. Terus apa lagi nih yang mau disampaikan ke teman-teman nih? Biar beli rumah di sini nih. Oke, baik. Jadi ini mumpung harga perdana, karena kebetulan kita kan baru launching bulan November kemarin, kita baru launching gitu ya. Jadi masih harga perdana, promonya juga banyak banget. Betul. Untuk promo free biaya KPR itu kita cover semuanya, termasuk asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Jadi sayang kalau dilewatkan. Betul. Gitu. Oke. Gitu aja Mas Mula. Ya. Itu tadi penjelasan dari Mbak Rosi mengenai detail dari Arapak ini. Kalau misalkan teman-teman minat dengan perumahan sini, nanti kontaknya Mbak Rosi saya sertakan di deskripsi ya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman suka dengan review saya yang membahas properti seperti ini, teman-teman bisa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat video updatean saya yang terbaru. Oke, terima kasih Mbak Rosi. Sama-sama Mas Mula. Terima kasih semuanya. Ya.